Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 19 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berdamai dengan Masa Lalu. Berdamai dengan masa lalu. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 37 ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Allah. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik itu dilenyapkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, ajar kami agar kami tidak terikat dengan masa lalu yang membuat kami terseok-seok menghadapi masa depan. Bersama dengan Tuhan, kami akan memegang janji-Mu. Kami akan diangkat dan akan mewarisi negeri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Penghambat masa depan kita yang membuat kita terseok-seok untuk menghadapi masa depan karena kita terikat oleh masa lalu. Tatkala kita terikat oleh masa lalu, kaki kita sebagai satu diikat kepada masa lalu ke belakang, namun kaki kita ke depan ingin melangkah, berjalan maju, namun itu tidak bisa terjadi. Sehingga apa yang disampaikan dalam renungan pada saat ini dengan tema berdamai dengan masa lalu adalah kita bersedia, kita mau, kita rela, dan kita berusaha dengan pertolongan Tuhan agar kaki kita yang sebelah itu tidak terbelenggu, tidak terpasung, dan tidak terikat oleh masa lalu. Ada banyak masa lalu yang kemudian menjadi kepahitan, yang menjadi traumatik, yang terjadi dalam kehidupan kita, yang membuat kita berjalan ke depan menjadi terseok-seok. Ada banyak pengalaman catatan, dan setiap sahabat perjalanan tentu punya pengalaman-pengalaman yang khusus satu dengan yang lain yang berbeda. Ada yang punya pengalaman dengan keadaan kondisi fisik yang tidak sempurna. Ada yang karena tunanetra, yang tunarungu, ada yang disable, yang tidak bisa berjalan karena fungsi kakinya yang tidak sempurna, karena ada yang cara berbicara tidak bisa mengucapkan huruf R, dan kemudian itu menjadi bahan bullying untuk teman-teman di masa kecilnya. Ada yang karena matanya mungkin tidak fokus, bola mata hitamnya tidak fokus dua-duanya. Itu akan mengikat kita kepada kehidupan yang terikat di masa lalu dan di masa sekarang. Ada yang karena faktor keluarga yang broken home, yang hidup besar tanpa orang tua, ada yang cuma sebelah orang tuanya. Engkau menjadi anak yang yatim atau piatu, atau engkau punya orang tua namun sebelah pihak orang tua meninggalkan. Ada yang terlahir karena tidak diharapkan, sehingga perasaan rasa tertolak itu begitu luar biasa. Ada karena pengalaman pelecehan seksual bahkan oleh anggota keluarga terdekat, dan itu menjadi pengalaman trauma di masa lalu. Karena faktor studi pernah tidak naik kelas, bukan karena engkau malas, namun karena satu dan lain hal yang tidak mungkin katakanlah dijelaskan kepada orang lain. Ada yang tertolak karena dirasa dikhianati, karena persahabatan, karena cinta, sehingga engkau merasa bahwa saya memang tidak punya hak untuk dicintai, dan saya memang tidak punya hak untuk dihususkan. Semua pengalaman-pengalaman trauma ini yang ada juga sebagian karena trauma masa lalu, karena fobia, pernah mau tenggelam sehingga engkau takut dengan air. Engkau yang takut dengan api, engkau takut dengan warna tertentu, engkau takut juga dengan suara-suara tertentu yang berbeda. Engkau takut dengan suara keras karena dari kecil sering dimarahi, dibentak. Engkau takut dengan suara pecahan barang karena engkau melihat bagaimana orang tua bertengkar dan memecahkan barang. Itu peperangan-peperangan dalam rumah. Sedemikian kompleks dan sedemikian banyak yang membuat kita itu terikat oleh masa lalu dan tidak bisa berdamai dengan masa lalu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin pulih, kita ingin sehat, kita ingin baik, kita ingin bugar, kita ingin berjalan ke masa depan tidak terseok-seok namun melangkah dengan tegap,
Maka firman Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya. Sewaktu Allah bersama dengan kita dan kita tidak mau diikat oleh masa lalu. Dan kita berjanji mulai hari ini bahwa aku tidak pernah mau diikat oleh masa lalu. Aku akan hanya diikat oleh Tuhan. Setiap kekurangan yang ada Allah menerimanya. Allah mencintai kamu. Tidak ada kekurangan yang membuat engkau terhambat untuk masa depan. Allah bisa buat perkara-perkara yang luar biasa. Engkau akan mengandalkan Allah dan firman Tuhan berjanji sewaktu kita mengikuti Tuhan, mengikuti jalannya, menantikan Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan dua hal, bahwa engkau akan diangkat dan engkau akan mewarisi negeri. Betapa luar biasanya kebenaran firman Allah ini. Mazmur 37:34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan Alkitab mengatakan, untuk orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada engkau, yang pernah merugikan engkau, yang pernah mengkhianati engkau. Apa yang firman Tuhan katakan? Dan engkau akan melihat orang-orang fasik itu dilenyapkan oleh Allah. Keadilan Allah akan dinyatakan. Setiap pengalaman masa lalu kita punya hasrat untuk ingin membalas dendam. Tidak perlu, itu bukan bagian kita, itu bagian Allah. Bagian kita adalah kita mau sembuh. Kita tidak mau dibelenggu, kita tidak mau diikat, kita tidak mau terpasung sebelah kaki kita di dalam masa lalu yang membuat kita terseok-seok menghadapi masa depan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, maukah engkau datang kepada Tuhan, menantikan Tuhan, mengikuti jalannya, dan firman Tuhan menjanjikan engkau akan diangkat dan engkau akan mewarisi negeri. Tidak ada perkara yang mustahil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini saya mendampingi anak-anak yang dalam kondisi sakit tertentu dan merasa dia begitu ketakutan bagaimana masa depan saya. Bagaimana kemudian jalan yang ke depan? Ada yang sakit asma, ada yang sakit-sakit tertentu, bahkan ada anak-anak yang sakit kanker. Waktunya kemudian divonis dalam waktu yang singkat kemudian tidak akan bisa melanjutkan kehidupan ini. Itu yang berat. Sekalipun kita tetap berjalan dengan ada masalah bersama mendampingi kita, ada tetap bersama dengan kita setiap masalah yang tidak mungkin terlepas dalam hidup kita. Namun Allah lebih besar daripada masalah kita. Allah bisa justru mengangkat orang yang tidak sempurna, orang yang punya pengalaman masalah yang tidak baik. Allah bisa angkat kita setinggi-tingginya. Itu yang firman Tuhan katakan. Aku akan mengangkat engkau dan engkau akan mewarisi negeri. Aku akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, rancangan damai sejahtera untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan mau diikat oleh masa lalu. Jangan mau diikat oleh traumatik masa lalu. Jangan engkau mau dibelenggu dan dipasung sebelah kakimu di masa lalu. Tapi engkau hendaknya mengikatkan hidupmu. Engkau terpasung di dalam kasih Allah. Engkau terbelenggu di dalam kebaikan Allah. Engkau menyatu bersama dengan Tuhan tanpa terpisah. Dan Alkitab berjanji, Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan mewariskan negeri ini kepadamu. Memberikan masa depan yang baik. Mari dengan tegap kita melangkah. Karena Allah bersama dengan kita. Allah melakukan perkara-perkara yang mustahil di hadapan manusia menjadi mungkin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdamai dengan masa lalu. Masa lalu sudah terjadi dan tidak pernah akan bisa kita hapus. Namun bersama dengan Allah, semua yang buruk di masa lalu, semua yang tidak baik di masa lalu, Tuhan akan ubahkan menjadi indah di masa-masa depan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdamai dengan masa lalu dengan mengikatkan diri ke dalam kasih setia Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita dan Tuhan akan menjanjikan engkau akan mewarisi negeri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan agar kami belajar berdamai dengan masa lalu. Menerima itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kami pungkiri dan sudah terjadi. Bersama dengan Tuhan, kami melepaskan ikatan masa lalu dan kami mengikatkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan mengangkat kami dan memberikan kepada kami warisan negeri, keindahan masa depan dan keberhasilan.
Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi rintangan masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap memohon sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berdamai dengan masa lalu, ikatkan dirimu kepada Tuhan dan jangan mengikatkan dirimu kepada masa lalu dengan seluruh persoalan yang ada di dalamnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.